Win, kenapa Indonesia nggak maju-maju, Win? Coba. Indonesia nggak maju-maju kenapa? Karena masalah pendidikan, masalah penegakan hukum, masalah ekonomi, itu semuanya berantakan. Dibiarin begitu aja, akhirnya mental orang-orang kita jadi rendahan. Nggak ada kesadaran. Ya karena memang zaman sekarang ini kita untuk tolol pun difasilitasin kok. Contohnya itu ya. Ya. Katanya ada itu ya. PT Jasa. Apa? Jasa pembuatan skripsi. Joki. Oh, itu yang dimaksud untuk tolol pun? Ya kita difasilitasin. Kita difasilitasi. Dan resmi itu PT dong? Ya. Ya nggak tahu, tapi yang jelas Masif. Masif kan? ya belum kelihatan sih, tapi yang desas-desusnya udah banyak. Dan itu kalau misalkan kita mau survei atau riset ke lapangan juga pasti ketemu sih. Toh di medsos juga banyak, di YouTube juga banyak yang nyinggung masalah itu. Bukannya udah dari dulu ya joki-joki begitu ya? Udah, cuman mungkin sekarang lebih besar ininya. Orang kayak misalkan pengusaha melihat itu peluang usaha. Peluang usaha, bener, jadi peluang usaha. Bener sih, Iya. kan ada demand, ada supply dong. Iya betul. Kenapa nggak kita supply katanya untuk orang-orang yang memiliki keleluasaan Iya. finansial dan yang tidak memiliki keleluasaan waktu, bukakan jasa itu gitu. Makanya semakin lama hal itu dibiarin, itu akan sifatnya semakin umum dan semakin wajar. Ya, Dan yang semakin sial adalah orang yang nggak mau ngikutin itu. Itu semakin susah untuk bersaing gitu. Iya. Iya. Untuk kasus di Indonesia kan ketika orang sadar orang normal berkumpul di antara orang-orang yang tidak normal, Ya. maka orang itu yang disebut orang Iya. tidak normal sendirian gitu loh. Nggak Betul. ikut arus. Satu orang normal masuk ke komunitas yang isinya semua orang gila, maka semua orang gila itu bilang orang normal itu adalah gila. Iya. Karena nggak ikut arus. Nah itu mirip-mirip lah sama kondisi kita sekarang. Dari pendidikan ada kasus joki, belum kemarin masalah UKT yang tinggi. Ini sekarang yang lagi santer masalah joki. Makin banyak mahasiswa yang pakai joki untuk bikin skripsi atau bahkan bikin tesis mungkin. Terus ada satu orang yang ideal, dia pasti yang paling sial. Jadi nggak perlu pinter ya di negara ini. Yang penting berstatus aja gini. Berstatus aja sekarang. Kita kan yang penting status. Karena WA aja bikin status sibuk. Instagram aja status, harus posting status. Oh, nggak perlu isinya, kecerdasan segala macam nggak perlu ya, nggak diperlukan ya. Iya. Berarti dasar memang pembangunan Indonesia maju itu ya harusnya di pembangunan manusianya dulu kan ya. Investasi sumber daya manusia kan. Iya. Nah itu harusnya sudah dimulai Iya. bertahun-tahun yang lalu harusnya. Iya. Sudah ada dong, mestinya sudah ada dong generasi. Ya mungkin berhenti di generasi X ya. Generasi Y gimana, milenial? Sekarang Apa sih dia ikut terpuruk atau memang dia masih nempel ke generasi X gitu? sekarang sih nggak, kayaknya gue kurang sepakat sih kalau digolongin ini karena masalah generasi X, milenial atau Gen Z atau ya yang kayak gitu-gitulah. Tapi sebenarnya emang Iya, gue setuju juga karena itu seolah-olah dibatasi oleh lu karena hidup di zaman ini. Kan zaman itu yang mencipta era itu ya, yang menciptakan kan orang-orang di atas yang punya kewenangan gitu loh. Iya. Kalau lu mau ciptakan semua berfasilitas digital bisa aja gitu kan. Karena Dari setiap generasi dulu. pasti ada orang-orang yang ideal Seolah-olah ya, kan jadi idealis. apa? Berjalan dengan sendirinya gitu loh. Punya nggak punya, ya lu yang ngerasain, lu dianggap generasi ini gitu kan. Lu yang nggak ngerasain, lu nggak masuk generasi ini gitu kan. Iya. Coba kalau semua difasilitasi dari dulu, berkeadilan atau malah bahkan pemerataan ya. Ya itu, kalau gue sih sangat berharap malah ya. Tapi sayang gitu, harusnya sih berharapnya ke pemerintah gitu. Tapi permasalahannya gaung orang-orang yang
berpikir kritis itu kayaknya nggak nyampe ke sana gitu. Makanya gue turunin lagi ekspektasi gue. Gue berharap sama influencer yang memang punya pemikiran kritis. Mereka yang bisa bikin menumbuhkan kesadaran sebenarnya. Gue sangat berharap itu. Generasi muda loh. Bahkan ada generasi kita yang memang masih berjuang di area itu. Kita kan influencer juga kita. Kita sih kena flu aja sih sebenarnya. Nggak kenain ya. kita kena flu-nya gitu. Kita bukan influencer gitu. Kita influencer ini. Cuman kita nggak terkenal. Itu aja. Oke, itu kenapa Indonesia nggak maju-maju ya? Ya, jadi buat gua sih pesimis ya. 2045 Indonesia emas. Nah. Nggak tahu itu emas imitasi atau apa, itu nggak tahu. Berapa karat atau berapa nggak tahu. Tapi yang jelas itu nggak nyampe Iya, kayaknya 2045. Karena itu kita apa? Utopia itu. iya, itu angan-angan aja sih sebenarnya. Itu cuma pemikiran-pemikiran utopis aja jadi. Karena sekarang kalau misalnya kita hitung, anggaplah mental ini, masyarakat ini harus dibangun supaya lebih berkesadaran. Sementara untuk berkesadaran itu harus ada ilmu, harus ada pengetahuan. Iya. Artinya pendidikan. Sekarang dari bidang pendidikan aja, ada nggak sih yang bisa ngitung? Gue pengen tahu gitu. Untuk membangun masyarakat yang berkualitas itu, pendidikan itu perlu jangka waktu berapa lama sih dengan kondisi Indonesia yang sekarang? 30 tahun mesti ya. Sekarang yang mau dicapai 2045. Sisa 20 tahun lagi. Ya, Sisa 20 tahun lagi. kesampaian nggak kalau misalnya kayak gitu? Harusnya kesampaian ya dengan dari tahun 2014 ya. 14 kepemimpinannya kemarin presiden kan pas tuh 30 tahunan ya. Itu sebenarnya ngepasin sih dengan 100 tahunnya dari Gahayu Indonesia itu dipas-pasin. Tapi sebenarnya bisa kan 30 tahun. Kalau gue bilang sih 30 tahun. Sama seperti kita membangun waktu era 70, 80, 90 kita mengirimkan guru-guru ke Asia. Tapi kan? sekali lagi untuk bisa membangun itu kan harus dari faktor SDM ya. Iya, SDM. Masalahnya ya gue harus ngakuin lah. Kalau gue ini termasuk orang yang pesimis, tergolong bagian orang yang pesimis melihat 2045 itu Indonesia emas. Jadi kayak semacam ya angan-angan lah. Tapi ya mudah-mudahan, makanya gue berharap sama influencer yang memang punya pemikiran bagus, punya pemikiran kritis, dan punya motivasi yang kuat gitu. Malah ya ngotot gitu loh, lebih ngotot gitu untuk membuat masyarakat lebih sadar gitu. Membuat komunitas masyarakat baru yang berkesadaran dan yang punya kritisi yang tinggi. Itu gue sangat berharap sama influencer itu. Banyak. Sebenarnya kalau misalnya kita cari di YouTube banyak. Orang-orang kita tuh banyak yang hebat-hebat. Ada yang mengedukasi juga ada. Cuman masalahnya agak timpang karena gaungnya itu belum benar-benar nyampe atau belum benar-benar mau diterima sama pemerintah atau sama rezim kekuasaan sekarang atau yang berikutnya. Gue nggak tahu.